Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat semua dan masih tetap semangat belajar matematikanya bersama Ibu. Baiklah anak-anakku, untuk minggu ini Ibu akan membahas tentang materi program linier. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada definisi program linier. Program linier merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum atau maksimal atau minimum dapat diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Penyelesaian program linier sangat terkait dengan kemampuan melakukan sketsa daerah himpunan penyelesaian sistem. Berikut ini adalah teknik menentukan daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama adalah buat sumbu koordinat kartesiusnya. Kemudian yang kedua adalah tentukan titik potong pada sumbu X dan Y dari semua persamaan-persamaan liniernya. Yang ketiga, sketsa grafiknya dengan menghubungkan antara titik-titik potongnya. Yang keempat, pilih satu titik uji yang berada di luar garis. Yang kelima, substitusikan pada persamaan. Dan yang keenam adalah tentukan daerah yang dimaksud. Oke, agar lebih paham, Ibu akan berikan contoh soal yang pertama. Buatlah grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dari 3x ditambah 2y lebih besar sama dengan 12. Ya, di sini sudah ada penyelesaiannya. Terlebih dahulu kalian buat tabelnya dulu. Dari 3x ditambah 2y sama dengan 12. Ya. Ini biar mempermudah kita buat dengan persamaan ya, dengan menggunakan sama dengan. Ya, untuk X-nya 0, ya, dari 3X tambah 2Y sama dengan 12. Ya, jadi yang ada variabel X-nya kita ganti dengan angka 0. Jadi 3 kali 0 itu adalah 0. Ditambah 2Y sama dengan 12. Ya, kemudian sisanya adalah 2Y sama dengan 12, berarti Y-nya sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kita tulis di sini X-nya 0, Y-nya 6. Ya. Kemudian untuk Y-nya 0, ya, dari persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 12. Ya, jadi 3X tambah 2 kali Y-nya 0 sama dengan 12. Berarti sisanya tinggal 3X sama dengan 12, berarti X-nya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ya. Jadi X-nya 0, X-nya 4, Y-nya 0. Ya. Jadi kita dapat dua titik koordinat yaitu 0,6 dan 4,0. Ya. Kemudian setelah membuat tabelnya, kita bisa buat grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaannya. Kita lihat di sini sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya 0, Y-nya 6. X-nya 0, kemudian Y-nya 6 berarti di sini titiknya. Kemudian X-nya 4, Y-nya 0. X berarti X-nya 4, Y-nya 0 berarti di sini. Dapat 2 titik kita garis. Ya, dapat 2 titik kita garis. Nah, kemudian untuk arsirannya ya 3x tambah 2y lebih besar sama dengan 12 ya. Ini kita misalkan nilai x dan y-nya adalah 0. Jadi 3 kali 0 adalah 0. Kemudian ditambah 2 kali 0 adalah 0 juga. Jadi 0 lebih besar sama dengan 12, betul atau salah? Ya, untuk kebenarannya 0 lebih besar dari 12 berarti salah ya. Jadi karena salah dia menjauhi angka 0. Jadi dari garis yang kita buat dari dua titik tersebut, karena dia 0 lebih besar 12 berarti dia menjauhi angka 0 berarti arsirannya adalah keluar. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ini
grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 3x tambah 2y lebih besar sama dengan 12. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Buatlah sketsa daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 3, kemudian 2X tambah Y lebih besar sama dengan 2, X-nya lebih besar sama dengan 0, dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Ya. Di sini juga sudah ada penyelesaiannya. Untuk persamaan satunya, X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 3. Kita buat kepersamaan. Jadi X tambah 3Y sama dengan 3. Ya, untuk X-nya 0, ya berarti kita tinggal mencari nilai Y-nya. Ya, jadi X-nya 0, jadi sisanya tinggal 3Y sama dengan 3, berarti Y-nya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi koordinatnya 0,1. Kemudian X ditambah 3Y sama dengan 3 untuk Y-nya 0. Berarti tinggal 3 kali Y-nya 0, berarti sisanya tinggal X-nya sama dengan 3. Ya. Jadi X-nya 3, Y-nya 0, kita dapat koordinatnya 3,0. Kemudian persamaan keduanya, 2X tambah Y lebih besar sama dengan 2. Ini juga kita buat kepersamaan ya dengan menggunakan sama dengan. 2X tambah Y sama dengan 2. Ya, untuk X-nya 0, jadi 2 kali 0 tambah Y sama dengan 2. Jadi 2 kali X 0, jadi 0, sisanya tinggal Y sama dengan 2. Ya, ini kita tulis 2, jadi koordinatnya adalah 0,2. Kemudian untuk Y-nya 0, 2X tambah Y-nya 0 sama dengan 2, sisanya tinggal 2X sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi dapat koordinatnya 1,0 ya. Kemudian setelah membuat tabelnya kita bisa buat grafik penyelesaiannya. Untuk persamaan 1, X-nya 0, Y-nya 1, jadi 0,1. X-nya 0, Y-nya 1, berarti di sini kita titikin. Kemudian untuk X-nya 3, Y-nya 0, X-nya 3, Y-nya 0, di sini ini adalah 2 titik untuk persamaan 1, ini kita garis ya. Kemudian untuk persamaan 2-nya X-nya 0, Y-nya 2, X-nya 0, Y-nya 2. Nah, di sini berarti kemudian X-nya 1, Y-nya 0, berarti di sini ini juga dapat 2 titik kita garis. Ini untuk persamaan kedua ya. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 nanti dapat titik potongnya. Nah, di sini jadi ada 2 garis untuk contoh soal yang kedua ini. Kemudian ya grafik penyelesaiannya ya, karena berarti dia ada 2 arsiran ya. Jadi nah ini dia arsirannya, ini sudah jadi arsirannya. Ini juga sama kita perumpamakan X Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0. Ya, jadi X-nya 0, ini 0 lebih kecil 3. Ya, untuk persamaan 1 arsirannya ke bawah ya. Ini arsirnya ke bawah. Untuk persamaan 2-nya 2X tambah Y sama dengan 12. Berarti kita misalkan X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 lebih besar sama dengan 2, berarti 0 lebih besar 2, berarti arsirannya ke atas ya. Untuk persamaan 2 ini. Nah, jadi gabungan antara arsiran 1 dan arsiran 2 ya, yang kena 2 arsiran berarti yang sebelah sini ya. Jadi yang kena 2 arsiran itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti yang kena arsirannya adalah daerah ini. Ya, itu untuk contoh yang kedua. Kemudian kita lanjut ke model matematika. Model matematika adalah bentuk penalaran manusia dalam menerjemahkan permasalahan menjadi bentuk matematika. Dimisalkan dalam variabel X dan Y sehingga dapat diselesaikan. Contohnya di sini, sebuah area parkir dengan luas 3.750 meter persegi
maksimal hanya dapat ditempati 300 kendaraan yang terdiri atas sedan dan bus. Jika luas parkir untuk sedan 5 meter persegi dan bus 15 meter persegi, tentukanlah model matematikanya. Ya, di sini kita misalkan untuk X adalah banyaknya sedan dan Y adalah banyaknya bus. Ya, di sini kita lihat, kita buat tabelnya banyaknya kendaraan dan luasnya kendaraan, kemudian ini untuk sedan itu adalah X dan bus adalah Y. Ya, berarti banyaknya kendaraan untuk sedan adalah 1, untuk bus adalah juga 1, untuk totalnya adalah 300. Ya, ini maksimal yang ditempati adalah 300, berarti totalnya 300. Kemudian luas kendaraan untuk sedan adalah 5, untuk bus adalah 15, totalnya adalah 3.750. Jadi dari pertidak sama linear ini ya, jadi kita bisa buat ke bentuk matematikanya ya. Nah, ini kita lihat ya, dari tabel tersebut kita buat ya. Jadi karena tadi banyaknya kendaraan adalah 1, banyaknya sedan adalah 1, banyaknya bus juga 1, maka untuk banyaknya kendaraan adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 300. Nah, kenapa dia lebih kecil? Karena di sini ada bacalan maksimal ya. Jadi makanya di sini pertidaksamannya adalah lebih kecil sama dengan 300. Itu untuk persamaan satu. Kemudian untuk luas kendaraan ini kita lihat di tabelnya itu ya 5 sedan, untuk busnya 15 dan totalnya 3.750. Maka untuk luas kendaraannya adalah 5X tambah 15Y, ini juga sama lebih kecil sama dengan 3.750 ya. Karena ini terlalu besar, ini bisa kita perkecil atau sederhanakan. Ini semuanya kita bagi 5 ya. Jadi 5x bagi 5 itu sisanya tinggal x. 15y bagi 5 tinggal 3y. 3.750 dibagi 5 sisanya tinggal 750 ya. Ini untuk persamaan kedua. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk X lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya juga sama lebih besar sama dengan 0. Ya, Ibu rasa cukup sekian untuk materi yang minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi nomor telepon Ibu atau nomor WhatsApp Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.